Ali bin Abi Thalib 600 sampai dengan 661 Masehi. Ali adalah khalifah keempat atau yang terakhir di antara 4 khalifah Rasyidin yang lain. Ali adalah putra paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sekaligus suami daripada putrinya Nabi, Fatimah. Dialah anak kecil yang pertama kali memeluk Islam. Tentang diri Ali, Al-Jahiz berkata, "Tidak ada orang yang patut disebut masuk Islam paling dini kecuali Ali. Juga tidak ada yang pantas disebut melebur dirinya dengan Islam kecuali Ali. Ketika disebut orang yang paling memahami masalah agama, dan ketika disebut tentang kezuhudan pada saat manusia memperebutkan dunia, maka hanya Ali yang pantas disebut untuk itu semua. Dia sangat gemilang dan senantiasa memperoleh kemenangan dalam berbagai peperangan di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Ali, menurut riwayat yang berasal dari Syiah dan juga Ahlus Sunnah, kaum Muslim kerap kali memenangkan peperangan. Namun karena suatu hal, dia tidak mau ikut serta dalam peperangan serta penaklukan wilayah baru sepeninggal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa ya? Barangkali hal itu disebabkan oleh keraguan yang dialami ketiga khalifah pertama, bahwa Ali berupaya menuntut kekhalifahan ketiga khalifah pada saat dia sendiri berada di salah satu kota. Karena itu mereka menyuruhnya tinggal di kawasan Hijaz yang tidak jauh dari mereka. Tatkala Ali menjabat khalifah setelah mereka, fitnah pun bermunculan. Banyak orang, termasuk sebagian besar para sahabat Nabi, bahkan istri Nabi Aisyah, tidak rela dengan kedudukan Ali. Dia sendiri tidak mungkin memaksa orang untuk taat kepadanya, apalagi memerangi mereka dengan harapan dia ditaati. Ali ingin menjaga persatuan umat Islam, namun persoalannya semakin rumit. Kedudukannya semakin melemah, umat pun berpecah belah, yang pada akhirnya kekhalifahannya menjadi lemah dan berubah seperti sebuah kerajaan. Ali adalah orang yang dikaruniai pemahaman yang sangat baik terhadap agama dan dunia. Pada saat yang sama dihadapkan kepada Muawiyah, yaitu musuhnya dalam dunia politik dan pemikiran. Musuh-musuhnya sering mengkomentari Ali sebagai penduduk bumi yang paling taat melakukan ibadah, paling zuhud, paling pandai, dan paling takut kepada Allah. Dia adalah khalifah yang paling baik kalau saja dia menjabat kekhalifahannya pada saat yang tepat. Ali ingin mengembalikan manusia kepada jalan yang ditempuh oleh Nabi dan 2 orang yang pendahulunya. Namun mereka tidak menuruti keinginannya dan tidak percaya sepenuhnya kepadanya. Mereka melihat bahwa Ali adalah khalifah lama yang mengatur generasi baru. Mereka melihat bahwa Ali adalah orang aneh yang hidup di tengah-tengah mereka. Orang-orang kaya menjadi benci kepadanya karena mereka mengetahui bahwa Ali tidak membawa ketenangan dalam hidup mereka. Ali selalu menghitung-hitung
kekayaan yang diperoleh mereka dan menjatuhkan hukuman kepada mereka yang berlebihan. Mereka tidak dapat tamak hidup berpoya-poya terhadap harta kekayaan ketika kekhalifahan berada di tangan Ali. Akhirnya orang-orang kaya ya mengkhianati Ali dan menyokong musuh-musuhnya, membantu musuh-musuhnya. Ringkasnya, satu hal yang amat tragis terjadi ketika dia tidak kuasa lagi meyakinkan bahwa dirinya adalah teladan dari segi ketakwaan dan ketetapannya terhadap kebenaran yang diyakininya. Dia tidak memberi toleransi terhadap suasana zaman yang dia hidup di dalamnya, dan juga tidak memberikan kelonggaran terhadap tuntutan zaman dan orang-orang yang hidup pada masanya itu. Dunia menuntut dirinya, sampai pun pada saat-saat khalifahannya adalah tempat sementara dan bukan tempat yang abadi. Ketika dia sedang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada seorang pun yang mampu menirunya. Dia sangat keras dalam menjalankan urusan politik. Setelah penaklukan di zaman dua khalifah pertama, Abu Bakar dan Umar, mata orang Arab terbuka terhadap peradaban luar. Selain itu, mereka mulai terpesona dengan perkembangan ilmu pengetahuan yang dicapai oleh orang luar. Mereka mengumpulkan harta kekayaan untuk membangkitkan kembali hal-hal yang telah terlupakan dan memenuhi segala hasrat mereka yang baik ataupun yang tidak baik. Sedikit sekali Ali termasuk di dalamnya. Orang yang hidup pada akhir zaman yang menempatkan urusan agama di atas segalanya, Ali telah benar-benar berupaya dan masa kekhalifahannya mengembalikan manusia kepada suasana kerohanian sebelum melakukan penaklukan berbagai wilayah. Akan tetapi dia tidak berhasil melakukannya. Musuh-musuhnya menjuluki Ali sebagai orang yang terkungkung, berwawasan sempit. Mereka menilai Ali tidak mampu membawa dirinya sesuai dengan perubahan zaman ini. Sangat keras dalam menerapkan hukum-hukum Islam dan keengganan menerima pendapat sahabat-sahabatnya yang mengatakan bahwa zaman telah berubah dan tidak sama dengan zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun demikian, Ali telah meninggalkan kesan bagi orang yang hidup sezaman dengannya bahwa dia adalah orang kuat, sehingga banyak orang yang menghormati dan mengikutinya. Bahkan sebagian orang mengkultuskannya. Sayangnya terdapat jurang pemisah antara pengikutnya dan musuh-musuhnya. Hal itu telah mengakibatkan terjadinya peperangan pada zaman kekhalifahannya. Pembunuhan atas dirinya merupakan noda hitam dalam sejarah Islam dan persatuan kaum muslim yang masih kita rasakan hingga saat sekarang ini. Terima kasih sobat, masih stay. Mohon maaf atas segala kekurangan datangnya dari pribadi Al-Fakir dan kelebihan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya untuk mendapatkan kisah-kisah berikutnya. Anda pasti yang paling pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.